Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan pembelajarannya. Kita masuk ke bab kedua, keanekaragaman hayati pada subbagian pemberian nama dan klasifikasi makhluk hidup. Nah, kita akan mendiskusikan mengenai soal diskusi pada halaman 38. Yang pertama, jelaskan prinsip pemberian nama makhluk hidup menurut sistem tata nama binomial atau tata cara pemberian nama makhluk hidup yang dikembangkan oleh Carolus Linnaeus. Nah, di sini sudah dicontohkan ya pada nomor 3 ini. Di sini ada spesies Panthera tigris ya. Panthera tigris ini jadi pada dasarnya konsepnya bahwa nama makhluk hidup itu terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah genus, yang depan genus, kemudian digabung dengan spesies. Ya, seperti ini. Jadi nama pertama itu menunjukkan genus, yang nama kedua menunjukkan spesies. Seperti halnya ini, Panthera tigris. Panthera genusnya, spesiesnya tigris. Panthera genusnya, Pardus spesiesnya. Canis itu genusnya, Latran itu spesiesnya. Canis itu genusnya, Lupus itu spesiesnya. Ya. Jadi semuanya terdiri dari dua kata. Nah, kemudian berikutnya adalah yang pertama adalah kata pertama itu pakai huruf kapital seperti ini. P besar, C besar, C2. Kata yang kedua tidak menggunakan huruf kapital atau huruf biasa, huruf kecil ya. Tigris, Pardus, Latrans, Lupus. Seperti itu. Keduanya dipisah. Ya. Keduanya dipisah. Tidak boleh disambung. Seperti itu. Misalkan mau ditulis miring ya, itu boleh tapi diberi garis bawah kalau miring. Kalau sudah tegak lurus ya sudah tegak lurus saja. Seperti itu. Gitu ya. Jadi Carolus Linnaeus itu mengusulkan memberikan nama makhluk hidup dengan konsep binomial nomenklatur yang mengandung arti bahwa nama makhluk hidup itu menggunakan dua buah kata. Kata yang pertama adalah menunjukkan genusnya, kata yang kedua adalah spesiesnya. Seperti itu. 2. Dalam sistem tata nama binomial, hewan tersebut diberi nama Panthera tigris. Dari nama yang diberikan dapat diketahui beberapa hal sebagai berikut. Nama spesies harimau nama spesiesnya adalah tigris. Nama genus harimau adalah Panthera. Ya. Kemudian nama ilmiah makhluk hidup merujuk pada tingkatan-tingkatan tertentu yang disebut tingkat takson. Jelaskan dengan singkat yang dimaksud dengan tingkat takson. Jadi tingkat takson itu adalah sistem pengklasifikasian suatu makhluk hidup dengan cara mengelompokkan berdasarkan ciri dan atau ciri persamaan sifatnya. Ya, jadi sistem pengelompokan makhluk hidup berdasarkan ciri persamaannya. Seperti itu. Jadi kalau semakin ke bawah itu semakin banyak perbedaannya, tapi kalau semakin ke atas itu semakin banyak persamaannya. Seperti itu. Oke, clear ya. Jadi kalau misalkan spesies gini, di sini kan dikenalkan spesies Panthera tigris dengan Panthera pardus, ya. Kita lihat ini perbedaannya apa ini? Ini ada total-totalnya ini. Ini kan total-total. Kalau ini kan loreng. Ya. Nah, kemudian antara Panthera tigris dan Panthera pardus itu kan satu genus, yaitu genus Panthera. Berarti ada sifat yang menyebabkan Panthera tigris dan Panthera pardus ini dalam satu golongan atau dalam satu kelompok. Jadi dia dikelompokkan dalam satu genus yang sama karena apa? Karena memiliki sifat yang sama. Begitu juga antara genus ini. Kalau naik ke family beda ya. Genus Panthera itu ke atasnya ke family Felidae. Kalau ini genus Canis, ini familinya Canidae. Nah, tapi semakin ke atas family, di atasnya family yaitu ordo, ternyata Felidae, Canidae itu sama-sama. Sama-sama apa? Sama-sama berordo Carnivora. Berarti
antara famili Felidae dan Canidae itu ada persamaannya, ada atas dasar persamaannya. Seperti itu. Nah, kalau karnivora persamaannya apa? Bahwa dia pemakan, sama-sama pemakan daging, bertaring, kuku kakinya pasti tajam-tajam. Nah, itu dikatakan ordonya sebagai karnivora. Gitu ya. Kemudian yang nomor keempat di sini tuliskan secara urut dari yang paling tertinggi sampai dari yang terendah tingkatan takson pada klasifikasi. Nah, tentunya kalau yang dari bawah ya kita urut dari bawah atau dari atas saja deh. Pertama, kingdom. Yang kedua, film. Kemudian ada kelas, ya. Bener ya, kelas ya. Sebentar. Film, kelas, ordo ya. Film, kelas, ordo, family, genus, baru spesies. Nah, spesies. Jadi dari urutan ini, tingkatan takson ini, semakin ke atas itu semakin banyak perbedaannya. Semakin banyak persamaannya. Tapi sebaliknya dari atas sampai ke bawah itu akan semakin banyak perbedaannya. Gitu. Lanjut ke yang nomor terakhir, yang nomor ketiga. Manakah tingkatan takson yang memiliki persamaan ciri paling sedikit? Kalau memiliki persamaan ciri paling sedikit itu adalah spesies. Ya. Spesies. Kemudian kalau di sini manakah tingkatan takson yang memiliki persamaan ya? Kalau persamaan itu adalah karnivora yang persamaan paling bentar. Pak Jul malah jadi bingung nih. Manakah tingkatan takson yang memiliki persamaan ciri paling sedikit? Persamaan ciri paling sedikit yaitu pada ordo. Ya kan? Nah, kemudian kalau yang B, manakah tingkatan takson yang memiliki perbedaan ciri paling sedikit? Perbedaan ciri paling sedikit. Ya juga ordo. Iya kan? Oh, aduh Pak Jul kebalik ini. Persamaan ciri paling sedikit itu ada pada spesies. Kemudian manakah tingkatan takson yang memiliki perbedaan ciri paling sedikit yaitu ordo. Ya. Perbedaan ciri paling sedikit itu adalah ordo. Kalau tadi persamaan ciri paling sedikit itu adalah spesies. Seperti halnya tadi Pak Jul mengatakan bahwa semakin dari bawah ke atas ya. Dari bawah ke atas semakin tinggi tingkatan itu persamaannya semakin banyak. Sebentar. Persamaannya semakin banyak. Sebentar, tak cari literatur pendukung dulu. Sebentar.
Saya revisi ya tadi. Semakin tinggi takson, jumlah organisme semakin banyak. Jadi gini. Organisme semakin banyak. Persamaan antar organisme semakin sedikit. Pak Jul tadi salah konsep ya. Itu kalau dari atas, dari bawah ke atas. Sekarang kebalikannya. Dari tingkatan takson dari atas ke bawah, organisme semakin sedikit. Organisme semakin sedikit. Persamaan semakin banyak. Perbedaan semakin banyak. Perbedaan semakin banyak. Nah, ini ya konsepnya. Jadi kembali lagi, manakah tingkatan takson yang memiliki persamaan ciri paling sedikit? Persamaan ciri paling sedikit itu adalah yang paling atas siapa? Di antara ini, spesies, genus, famili, dan ordo. Yang persamaan ciri paling sedikit, persamaan semakin sedikit itu yang paling atas. Yang paling atas siapa? Ordo. Ya, ordo. Yang B, manakah tingkatan takson yang memiliki perbedaan ciri paling sedikit? Nah, sebagaimana kita ketahui di sini, dari atas ke bawah itu perbedaan semakin banyak. Kalau perbedaan ciri paling sedikit, itu otomatis yang atas. Ya kan? Nah, jawabannya apa? Ordo juga. Gitu. Dah clear gitu ya? Saya rasa cukup untuk bagaimana kita mempelajari mengenai pemberian nama dan klasifikasi makhluk hidup. Jadi ini konsep yang harus kalian kenal atau ketahui. Bagaimana kita mempelajari sistem tingkatan takson dari atas sampai ke bawah, disertai dengan sifat-sifatnya, yaitu sifat jumlah organismenya, kemudian sifat mengenai persamaan atau perbedaan antar spesies atau individunya. Gitu, semoga bermanfaat. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.